ternyata dihadiri oleh hampir semua ya Pak Safril. Terima kasih banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili emak-emak dari Bandung khususnya Jawa Barat. Berada di sini ingin menyampaikan beberapa apa latar belakang emak-emak selama ini selalu tampil di depan. Pertama adalah kendaraan emak-emak di sini adalah sebagai implementasi dari kebebasan berpendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi emak-emak bergerak, emak-emak berbicara itu adalah konstitusional, tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah mendukung gelar perkara yang harus segera dilakukan, yang telah dinyatakan berulang kali dan ditulis marak di sosial media oleh Bapak Rizal Fadilah. Beliau ini satu alumni dengan saya sebetulnya. Cuman dulu beliau tuh sangat pendiam, sekarang galak banget ya kata saya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian saya ingin juga menyatakan secara pribadi dukungan kepada Sri Kandi Wanita Indonesia Dr. Tifa Tiasuma. Mohon Dr. Tifa berdiri dan Mak-mak berdiri. Ya, beliau ini salah satu mak-mak yang kalau kita cari jarang banget dicari. Ya, tapi ada beberapa juga di sini emak-emak yang sebenarnya dalam aksi itu nggak peduli, rek bareng ngabring, rek sorangan, dalam cengwe sorangan gitu ya. Jadi di sini ada emak-emak yang memang tanpa pamrih dan ikhlas selalu berada di garda depan. Terima kasih Dr. Tifa telah hadir di sini. Alhamdulillah, you are not alone. Ya, emak-emak akan selalu mendukung ibu. Ya, ibu sekarang berada dalam proses kriminalisasi juga dengan bapak-bapak yang lain, Pak Dr. Suryo, Pak Rismon, juga ada beberapa juga yang sekarang riskan ya. Sebetulnya saya sangat sering mengingatkan Pak Rizal. Tapi Pak Rizal itu kayaknya udah urat malunya, urat takutnya udah putus Bu. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Tifa secara pribadi, Ibu adalah satu orang wanita yang berani speak out di publik. Ya, tidak banyak ya Bu ya. Karena berbagai pertimbangan, bukan karena mama takut, tapi kita siap mendukung Ibu di belakang. Ya, jadi kemudian tentang sedikit ya, mungkin mudah-mudahan cukup tentang ijazah palsu Jokowi ini yang semakin bergulir seperti bola panas di mana di sosial media. Jadi jika ini tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara, itu emak-emak maupun publik tidak akan diam. Kita harus terus tetap berjuang, jangan berhenti. Ya, kita akan menang insya Allah. Kekuatan doa adalah yang terkuat. Ya, dan juga doa dari mama ya, itu yang mungkin yang perlu kita, jangan sampai justru kita patah atau belum apa-apa udah pasrah ya. Jadi kemudian hal lain lagi adalah tentang Bareskrim ini kok berani mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini diberhentikan. Apakah dia berwenang? Dia tidak berwenang gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tetap berhenti dan kita tidak memperjuangkan bahwa gelar perkara ini harus dan segera dilakukan, kita akan terus berjuang dan jangan sampai berhenti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya dengar bahwa TPUA juga telah melaporkan hal ini ya Pak Rizal. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Nah, ada beberapa temuan yang merupakan hasil scientific investigation, juga ada beberapa fakta yang ada di sosial media. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai bukti oleh Bareskrim? Bareskrim hanya mengatakan bahwa ijazah itu identik, kemudian di framing seolah-olah itu asli. Ya, ini kelihatan bahwa Bareskrim itu sebenarnya nggak berani gitu ya. 1 menit terakhir. Ya, oke. Kemudian temuan skripsi juga ya, itu juga sudah tadi dibahas. Ada satu yang sangat menggelitik. Saya pikir Pak Kiai Atian Ali ada di sini, ternyata tidak ada ya. Jadi ada yang sangat kutipan dari Atian Ali yang saya sangat suka dan sangat menggelitik hati.
Di zaman edan, yang waras dianggap edan, dan yang edan dianggap waras. Ini kayaknya dibalik-balik gini, saya setuju banget gitu ya, kata-kata ini yang memang keluar dari, mohon izin ya Pak Amin, saya mengutip kata-kata beliau. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan mohon kepada mak-mak yang ada di sebelah kanan saya dan dimanapun berada, karena yang hadir di sini adalah ketua simpul-simpul mama yang punya jaringan. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang. Sekali lagi Dokter Tifa, ya, don't stop, keep moving, ya, we're going to support you anytime, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Alam. Karena tadi disinggung berkali-kali nama dari Dr. Tifa, kan tidak keberatan kalau ya, Ibu Dr. Tifa ini kita panggil ke depan untuk mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para jenderal, guru saya, senior, emak-emak luar biasa, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah sebuah momentum yang kita ledakkan. Dan alhamdulillah saya bersama dengan semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk meledakkan momentum ini. Karena insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Karena kita menggunakan media sosial, itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty International, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005. Menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Muhtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan, kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan.
Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh menjadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua. Supaya mendapat ijazah asli. Sekarang pada konferensi pers Bareskrim, kita melihat bagaimana data-data yang disampaikan, dokumen-dokumen yang disampaikan secara digital oleh Bareskrim, ada justru menambah kejanggalan-kejanggalan terhadap aslian ijazah tersebut. Kami, saya, sahabat saya Adinda Dr. Rismon Syanipar, sahabat saya Kakanda Dr. Roy Suryo, kami peneliti, mata kami sangat jeli. Justru malah kami melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Rismon bisa menambahkan, ada kartu hasil studi yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan, bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Ibu-ibu nggak biasa teriak-teriak, jadi butuh minum. Pura-pura teriak tapi ternyata saat ini Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan-kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Semangat Ibu. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukannya sekedar bisa, tapi kita punya wajib
punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Rismon, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan wajan Siti Masyitoh. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Mak takut? Tidak. Mak berani? Saya tidak menebar kebencian, saya tidak melakukan hasutan. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Karena saya tidak mau jadi setan bisu. Diamnya orang berilmu sama dengan setan bisu. Saya tidak mau. Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Allah memberikan saya ilmu yang memenuhi otak saya, tapi saya diam. Saya lebih takut dengan hukuman Allah. Saya lebih takut dengan hukuman Allah nanti dibandingkan dengan saya diam. Bapak dan Ibu semua, jika Anda mendukung kebenaran, mari bersuara bersama. Diamnya orang baik adalah kemenangan para setan. Saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan yang tidak akan diam akan kebenaran. Mari bersama-sama menjaga integritas negeri ini demi anak-anak kita di masa depan, demi generasi kita di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Merdeka. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Dr. Tifa Auzia Biasuma. Luar biasa. Untuk menghormati perjuangan penelitian ini, mari kita teriakan. 1. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Ya, baik. Untuk sebelum pernyataan dibacakan, saya mintakan Pak Roy Suryo mengumumkan sesuatu yang baru untuk kita dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya taat waktu aja, waktunya 1 menit. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini, 78 tahun yang lalu, itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini, tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Rismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono, kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temennya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan pentaskan wayang di iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan, Pak.
Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak, Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim IPK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya, Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda. Amin. Yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu siapa si Fufu Fafa itu. 1 minggu jadi itu, Pak. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan dukungan. Pernyataan sikap dan dukungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadilah, Esa, Kurnia Trirahayu Esa, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansional, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik, adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum yang mendesak Bareskrim
Seku Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil lab krim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Nuzia, dan atau para saksi-saksi ahli lainnya. Berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli, Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Nuzia, serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Dengan surat dukungan ini pula, kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah, dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dan kami yakin apabila pernyataan sikap dan dukungan ini bisa diterima oleh Barreskrim, Seku Kapolri, institusi kepolisian yang akan terlepas dari tudingan-tudingan sebagai pelindung oligarki, kekuasaan seperti banyak dipergunjingkan masyarakat dalam media sosial. Bandung, 3 Juni 2025, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Pak Tito, tolong diserahkan secara resmi kepada Dr. Rismon dan didampingi juga oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy. Dan tolong dibukakan nanti pernyataannya yang sudah ditandatangani. Ini nih. Isinya mana? Iya. Oh, ada. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Afian Ali Ulama Jawa Barat. Dan bersama ini saya serahkan pernyataan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Tolong diperlihatkan Bu Tifa, nanti ininya ada Asli. Mewakili Dr. Tifa, mewakili Dr. Rismon, dan saya sendiri Roy Suryo. Terima kasih yang sudah atas dukungan, dan insya Allah teman-teman seluruh sivitas akademika juga akan mendukung ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan dan Pak Tito. Dan mohon kembali lagi. Mohon kembali ke tempat duduk. Kita masih ada waktu.